Halo semua. Baik Pak, sudah saat ini yang pertama itu dari sisi pembelajaran daring, kemudian sudah lanjut hasil kami orientasikan kemarin. Ini kemudian tindak lanjut hasil pembelajaran di LMS selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya Pak ya, belajar. Kemudian kemarin juga ada pembuatan kerangka portofolio di lembaga orientasi, kemudian ada peta posisi diri, itu rencana pengembangan sesuai dengan kompetensi guru penggerak. Kemudian bagian akhir itu masuk dengan refleksi untuk pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini ya. Siap. Bagaimana Pak untuk fokus pendampingan sudah bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu saya hanya ingin memastikan saya sudah menginformasikan di WA Group, bahkan saya juga WA secara pribadi ke Bapak terkait hal-hal yang harus Bapak siapkan untuk pendampingan hari ini, yaitu LK1, iya. LK2, LK3, LK4. Apakah Bapak sudah di print out malah ya? Sudah. Oke, bagus sekali persiapannya, luar biasa. Baik Bapak ya. Kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, apa yang sudah dilakukan sebagai capaian? Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini, itu saya pengajaran di kelas itu saya melakukan berpikir bahwa kegiatan pembelajaran itu siswa harus bisa menyelesaikan tuntutan dari sekolah, dalam hal ini KKM-nya. Artinya tidak berpihak pada siswa. Lalu kadang kita macam memberikan suatu hukuman pada siswa. Ternyata ketika saya mengikuti kegiatan 1 bulan kemarin, ternyata di situ dijelaskan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu harus menuntut. Artinya guru harus berpihak pada murid, memberikan kebebasan bahwa tidak selamanya siswa yang kita anggap di kelas itu bodoh, tetapi kalau mereka kita masukkan ke dalam bagian praktek di lab, ternyata mereka lebih menguasai. Artinya pembelajaran yang S3 mereka itu bukan kita melihat bahwa dari nilai keseharian mereka di dalam kelas teori saja, tetapi mereka punya keterampilan. Artinya di situ bahwa saya tahu bahwa ternyata pengajaran selama ini saya salah, bahwa kita tidak selamanya harus menuntut siswa untuk harus selesaikan semua KKM. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali ya Bapak. Bapak bukan hanya belajar tapi langsung menerapkan di kelas. Terlebih yang berpihak pada murid. Saya melihat ada kesadaran diri dalam diri Bapak. Iya, jadi betul sekali. Dalam belajar 1 bulan ini ya luar biasa yang Bapak sudah buat. Baik. Berikut kita lanjut dengan tindak lanjut loka karya orientasi Bapak ya. Iya. Tapi sebelum itu Bapak, saya ingin tahu dulu ya, yang Bapak sudah terapkan ini, Bapak kan pasti kita butuh dukungan ini ya, Bapak. Kira-kira bagaimana dukungan ekosistem yang ada dari keluarga, dari sekolah, juga bahkan dari peserta didik itu seperti apa dukungannya? Baik, untuk sebelumnya dukungan yang ketika pertama kali saya mengikuti guru penggerak ini, itu palingan kita melalui kepala sekolah, pimpinan. Kita menyampaikan bahwa saya ada mengikuti kegiatan guru penggerak. Ada langkah-langkah tahap. Setelah hasil muncul bahwa saya dinyatakan lolos sebagai calon guru penggerak, itu puji Tuhan dukungan dari kepala sekolah itu sangat mendukung dalam hal artinya untuk meningkatkan lingkungan, artinya pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Lalu dukungan yang kedua itu kepala sekolah memberikan leluas untuk menggunakan fasilitas di sekolah, baik itu internet, komputer dan lain-lain, dalam hal memberikan dukungan untuk agar saya bisa mengikuti kegiatan
pendidikan guru penggerak ini mungkin mengikuti secara berjalan lancar sesuai dengan apa. Lalu dukungan dari teman-teman rekan sejawat itu memberikan dukungan sportivitas. Lalu ada juga ketika misalnya yang 1 bulan ini kemarin saya kegiatan itu setelah saya membacakan, saya mendapatkan itu materi, saya menceritakan kepada teman-teman rekan sejawat dan juga kepada kepala sekolah bahwa yang selama ini kita gunakan pembelajaran selama ini yang menuntut anak untuk apa itu adalah salah. Jadi mungkin saya memberikan gambaran apa yang saya sudah dapatkan di modul 1 tentang filosofi itu saya memberikan ke bagian kurikulum. Ini kami berkolaborasi dan dukungan juga dari murid. Dari murid ketika awal-awal saya selalu ini kan saya menuntut memberikan dukungan. Lalu saya beberapa minggu lalu itu saya membuat kesepakatan di kelas itu pembelajaran seperti apa. Mereka ada yang maunya pembelajaran artinya hukuman itu tidak ada yang maunya hukuman itu joget, goyang tanpa pukul atau apa. Itu banyak variasi. Dari situ saya mengambil keputusan bahwa ya baik, untuk hukuman itu kembali kepada masing-masing. Dari saya hanya memberikan atau motivasi kepada kalian untuk pembelajaran yang lebih artinya yang lebih baik lagi. Itu saja. Nah, luar biasa ya. Bapak baru belajar 1 bulan tapi Bapak sudah menerapkan seperti belajar sudah. Itu saja. Iya, sudah. Tapi saya salut dengan dukungan-dukungan itu karena Bapak kita butuh sekali dukungan. Juga Bapak menjalankan dukungan dari keluarga, sangat mendukung. Kemudian dukungan dari kepala sekolah juga terlihat tadi. Penyambutan untuk pengajar praktik itu juga salah satu bentuk dukungan itu sebenarnya. Bapak harus berterima kasih Bapak memberikan dukungan yang luar biasa. Baik Bapak, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Kalau kekhawatiran saya sebelum saya mengikuti artinya dalam hari pertama mulai kekhawatiran saya itu artinya mungkin bentrok dengan jam mengajar saya. Lalu sama kepala sekolah tadi. Lalu dalam perjalanan ternyata kami punya fasilitator itu artinya antusias, artinya dia menyesuaikan dengan keadaan kami di sekolah. Dalam hal ini selama 1 bulan kemarin kami membuat kesepakatan bahwa pembelajaran online itu di sore hari, sehingga aktivitas kami pembelajaran di pagi hari tetap berjalan sesuai dengan apa yang tuntutan dari sekolah. Lalu kekhawatiran itu akhirnya hilang. Ternyata bahwa selama ini yang lalu yang kedua itu kadang kan saya mendengar dari calon-calon yang sebelumnya itu yang bahwa tugasnya banyak, kadang ke tengah malam harus kerja. Ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang kita ternyata pekerjaan ketika kita menerima itu dengan senang hati, berarti pekerjaan itu kita kerjakan juga dengan baik. Artinya yang selama kami umpamakan di eksplorasi mandiri itu kan ada banyak tugas yang harus kami jawab, lalu membuat ini jurnal apa semua. Ternyata bukan suatu kewakilan tetapi menambah wawasan bahwa semangat belajar bahwa ada ilmu yang harus kita bahwa kita jangan hanya mendengar, tetapi ketika kita mempraktikkan itu bahwa itu sangat luar biasa. Lalu apa tadi Ibu yang mau setelah kekhawatiran apa lagi? Harapan. Mungkin harapannya tadi mungkin yang dari kepala sekolah sampaikan bahwa setelah saya mengikuti ini, saya harapan dari kepala sekolah itu akan membuat komunitas dalam guru ini. Artinya guru-guru yang belum mengikuti cara pendidikan guru penggerak ini, itu saya memberikan informasi bagikan ilmu apa yang saya dapatkan itu mengenai filosofi kehajatan. Masih ada lagi yang tahap-tahap selanjutnya. Itu harapan dari kepala sekolah. Dan harapan yang berikut itu adalah harapan dari bapak sekolah bahwa semua guru diminta untuk wajib ikut dalam hal ini ikut sebagai calon guru penggerak. Diminta disampaikan malam di grup WA, diumumkan di sentrum bahwa
wajib daftar saja dulu. Lolos dan tidak lolos itu keputusan dari perusahaan. Kita mengikuti sesuai dengan apa yang ada di dalam dalam yang diberikan oleh kementerian tentang surat mengenai tentang tata cara pendaftaran, apa yang harus kita siapkan, kita juga itu saja. Luar biasa ya. Sangat luar biasa harapannya ini dua harapan tapi yang luar biasa. Kayaknya efeknya ke satu sekolah ini. Satu sekolah lingkungan ya. Iya, satu lingkungan sistem lembaganya. Itu harapan besar. Tapi saya yakin Pak bisa mencapai harapan itu dengan semangatnya Bapak. Luar biasa ini semangatnya Bapak. Terlihat. baru 1 bulan sudah luar biasa ya, tapi harapannya mudah-mudahan ke depan tetap diberi kesehatan supaya juga semangat dan juga Pak sebagai teladan ya. Saya katakan teladan contoh karena Pak orang pertama ya. Semoga Pak berhasil dan juga membawa guru rekan-rekan yang lain untuk menuju ke guru penggerak. Kalau Pak berhasil artinya kita sama-sama berhasil. Luar biasa. Baik Pak, terkait dengan kalau tadi dukungannya itu lebih ke pembelajaran di kelas. Ini saya mau tahu Pak, di pembelajaran daring, itu kira-kira bagaimana dukungan dari sekolah? Kalau dukungan dari sekolah itu sangat luar biasa dalam hal tadi ya, mereka memberikan leluasa menggunakan fasilitas sekolah atau tidak. Ketika misalnya dalam sewaktu-waktu ada jadwal yang dikeluarkan dari fasilitator bahwa ada kegiatan, itu saya biasanya konsultasi ke kepala sekolah. Artinya saya misalnya jam pengajar saya hari ini, tetapi hari ini juga ada kegiatan. Tapi saya bisa menggantikan teman yang lain akan sejalan. Karena kita di sini kan istilahnya satu guru satu kejuruan itu banyak guru yang bisa menggantikan. Sehingga dukungan itu yang sangat luar biasa, dan juga dari teman-teman. Ketika saya mengikuti kegiatan itu kan di dalam satu ruangan, pasti mereka butuh hening. Mereka juga mengerti artinya mereka juga izin keluar atau tidak, diam di tempat. Itu yang sangat membuat saya juga lebih semangat. Semangat saya juga semangat. Karena kalau Pak ada kemudahan itu artinya saya juga mendapat kemudahan ya Pak. Baik, berikut kita lanjut diskusi dengan terkait dengan implementasi perubahan di ruang kelas. Karena Pak seorang guru sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya Pak ya? Ya, baik. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau pembelajaran di kelas, kalau jujur kan di SMK ini kan, kalau kami di mata pelajaran produktif ini kan teorinya itu 30%, lebih banyak praktek. Jadi kami imbasnya itu kebiasaannya kami langsung gunakan di ruang lab. Di ruang itu ketika kami memberi materi langsung dengan praktek. Sebelum saya mempelajari tentang filosofi ini, itu yang seperti saya jelaskan tadi, itu siswa itu lebih banyak mengikuti dengan mata pelajaran yang saya bawakan. Tetapi ketika saya sudah mengetahui bahwa siswa itu kita sebagai guru sebagai berpihak pada murid, lalu bisa berkolaborasi, jadi itu yang sehingga siswa itu bisa menciptakan inovasi-inovasi atau kreatif. Dalam hal ini saya 1 minggu kemarin saya terapin dengan membentuk satu kelompok, dalam satu kelompok 2 orang. Di dalam kelompok itu bukan hanya membentuk saja, tetapi perannya masing-masing. Ada perannya sebagai moderator presentasi ketika diminta, lalu satunya itu mempraktikkan. Sehingga kita bisa mengetahui keterampilan siswa itu dilihat dari sisi praktik mereka di dalam lab. Bukan hanya kita mengetahui teori. Kalau teori kan yang tadi saya jelaskan, kadang siswa ini ketika kita kasih ulangan atau kita kasih tanya jawab, mereka blank. Tetapi ketika kita memberikan praktek, justru siswa yang blank itu yang lebih cepat tangkap. Dari situ saya melihat bahwa berarti siswa ini punya masing-masing punya
pengetahuan itu, keterampilan itu yang tersendiri. Nah, dari situ makanya, nah ini sudah mau 2 minggunya mereka berkelompok tadi ya. Nah itu saya memberikan tugas sebanyak seperti kayak macam tugas, misalnya tugas itu saya contoh instalasi. Nah, instalasi itu mereka harus belajar itu mulai dari cara-cara instalasi, bukan saja mengetahui cara-cara instalasi, tapi mereka juga mengetahui materi-materi di dalam, misalnya fungsi-fungsi apa ini. Dari situ mereka mempelajari, mereka bisa mencari di referensi internet, bukan hanya materi yang diberi biasa, tetapi mereka bisa cari referensi di internet, lewat YouTube atau artikel-artikel lain. Lalu setelah mereka mempelajari habis, hasil produknya itu mereka mempresentasikan tugasnya kelompok tadi. Yang seperti saya jelaskan tadi, 2 orang itu, satu moderator. Lalu mereka ada sesi diskusi dalam kelompok. Nah, diskusi dalam kelompok itu mungkin ada masukan dari kelompok lain atau apa, itu mereka bisa jawab tanggapi. Lalu hal-hal apa yang perlu saya tambah, maka di situ yang saya masuk tambahkan. Artinya kita menuntut anak itu tuh ya seperti yang saya jelaskan tadi, guru berpihak pada murid tadi. Nah, ya seperti baik. itu. Saya mencatatnya di sini tuh yang berpihak pada murid, kemudian juga membuka ruang untuk peserta didik, kemudian juga siswa terlihat lebih kreatif. Kemudian berkolaborasi, kemudian satu lagi yaitu pemberian tugas disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebenarnya berarti Pak dengan secara langsung Pak sudah memetakan kebutuhan mereka. Kemudian saya tertarik tadi Pak dengan di awal itu kesepakatan. Bisa Pak ceritakan seperti apa? Kesepakatan itu yang kesepakatan kita belajar. Dan ketika saya melihat kesepakatan yang mungkin dari yang online dari ibu fasilitator itu, sebelum memulai kegiatan ada kesepakatan. Iya. Ada misalnya ada doa, biasa. ada salah. Itu yang saya terapkan di sini. Kesepakatan yang tadi saya bilang, hukuman tadi ke dalam bentuk dalam habis itu mungkin dimasukkan lagi dengan yang game tadi. Iya. Game itu refleksi ketika mereka sudah jenuh. Ya. Itu artinya namanya apa tuh? Ice breaking. Nah, itu sudah. Nah, itu mungkin bisa Luar biasa. pertengahan mereka. Luar biasa ya Pak. Itu kayak perubahan yang sangat-sangat. Iya. Artinya ini Itu juga memang hal kecil tapi memang kita harus mulai berubah. Artinya ini juga bisa kita bisa memperbagi ke teman-teman guru lain. Nah, kalau di sini kan saya lihat kan ada guru-guru senior lain juga yang masih dengan kekerasan. Iya. Itu yang harus kita pelan-pelan itu. Sepertinya banyak hal yang Bapak sudah buat dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Saya hanya mau tahu kira-kira dari beberapa hal yang Pak sudah pelajari dan juga yang Pak terapkan, kira-kira hal yang mana yang paling mendorong Bapak untuk segera berubah. Ya, ini nih yang harus prioritas berubah. Mengenai tentang murid atau siswa atau? Ya, entah siswa pembelajaran kah ataukah mungkin saya dari Bapak fokusnya itu ke pembelajaran siswa. Ya. Karena ini kan dan meningkatkan mereka punya keterampilan skill. Kalau kami kan guru kejuruan berarti kami harus lebih menunjukkan keterampilan. Iya. Ketika mereka tamat di luar itu, berarti mereka itu ya keterampilan itu yang mereka harus. Artinya SMK ini kan siap kerja. Iya. Nah, itu saya lebih banyak menggunakan kolaborasi tadi, inovasi kreatif tadi. Mungkin mereka yang mana misalnya si A ini dia mau kembangkan misalnya program. Nah, dalam program dia harus butuh bimbing. Berarti saya hanya memberikan arah. Ini selebihnya dia bisa mencari tahu. Nah, karena yang ini kan saya rencana mau buat proyek. Proyek kita artinya proyek misalnya dalam 1 semester itu mereka pelajari itu saja. Nah, karena itu juga kita lihat dari kami ini kan juga menyesuaikan dengan kurikulum industri. Kita bisa memilih salah satu proyek, artinya proyek itu masih di dunia, artinya dunia luar di kita Papua ini masih membutuhkan proyek mana, misalnya instalasi, proyek laptop atau semua. Itu yang harus dikembangkan ke siswa, sehingga ketika mereka tidak melanjutkan tapi mereka bisa membuka usaha. Itu saja. Sepertinya Ki Hajar Dewantara kayaknya benar-benar pendidikan itu bekal hidup. Ya, saya melihat itu. Harus berpihak benar-benar. Pendidikan itu memang berpihak pada murid dan ini bekal hidup untuk mereka. Jangan hanya teori-teori yang artinya tidak bisa hidup di mereka. Kalau
Kalau biasa. selama ini sebelumnya kita pakai telur itu anak jenuh dan tangkapnya juga kurang. Tetapi kalau kita ketika kita gabungkan teori dengan praktik itu mereka cepat. Semangat. Wah, luar biasa sekali Bapak ya. Baik Bapak, ini kan sudah hal yang sudah baik nih Bapak ya. Kira-kira dari yang Bapak sudah terapkan menurut Bapak yang perlu diperbaiki lagi itu apa? Oh ya, yang perlu diperbaiki itu mungkin dari diri saya dulu. Oh iya. Dari diri saya mungkin selama ini saya emosi, jadi harus bisa bersabar banyak. Lalu mungkin perbaikan mungkin saya butuh masukan dari teman-teman juga Rakasa Jawa dalam hal pembelajaran saya mungkin pembelajaran saya di LEP itu seperti apa mungkin itu yang harus mungkin diperbaiki. Nah, itu mungkin terima masukan dari Rakasa Jawa juga. Karena jujur saja kalau kami di sini kegiatan pendampingan dari kurikulum itu kadang 6 bulan, kadang 1 semester 1 kali. Itu mereka melihat kami pembelajaran di kelas itu kan pernah coba, tapi kadang 1 tahun itu kadang 1 atau 2 kali. Itu baik dari kurikulum atau dari kepala sekolah sendiri. Supervisi ya. Supervisi itu mereka melihat mana yang mau dikembangkan, mana yang itu yang kadang juga saya dari supervisi juga ke teman-teman Rakasa Jawa. Itu tapi sudah dari setahun lalu ada penilaian itu ada rubrik-rubriknya. Karena saya mencatatnya di sini itu perbaikan yang pertama itu kesabaran. Iya, kesabaran. Kemudian membuka diri, Iya. luar biasa. Kemudian refleksi, jadi refleksi dari Pak sendiri dan juga dari teman sejawat seperti itu ya Pak. Baik, semoga bisa diperbaiki ke depan. Amin amin. Puji Tuhan.